Ini di streaming juga di FB. Shalom. Ya. Shalom. Pasti kabarnya luar biasa semuanya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini Golden Ministry live ini perdana ya. Ini akibat COVID-19, tapi tidak membatasi untuk kita bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman pengajaran ya, biar pada malam hari ini, pertemuan kita pada malam hari ini menjadi satu awal bagi Golden Ministry atau siapapun yang live dalam ibadah ini akan menerima berkat sepenuhnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar cinta Tuhan, kasih Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi sekarakter dengan Kristus sebagai mempelai pria surgawi, mau membentuk kita menjadi mempelai Kristus. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, kita sembah Dia, kita muliakan Dia. Allah yang penuh kasih, Allah yang adalah kasih adanya. Oh, namanya Tuhan Yesus Kristus, kita puja, kita sanjung tinggi. Oh, maha mulia. Mereka dalam barashika dalam mereka dalam mereka dalam barashika dalam. Oh, mereka dalam barashika dalam. Kami sanjung, kami puja Engkau. Oh, mempelai pria surgawi. Oh, kasih-Mu yang luar biasa lewat kuasa korban-Mu. Ya anak domba Allah yang telah tersembelih bagi kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami junjung tinggi korban-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 ajaib, ajaib Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Mu besar bagi kami, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ya Aba Bapa, ya Imam besar kami yang agung. Oh, sungguh maha mulia Engkau, hati-Mu yang begitu besar mau menerima keadaan kami apa adanya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, adalah kehadiran-Mu Tuhan nyata di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dalam wadah Golden Lamb Ministry, dan siapapun yang mengikuti ibadah kami ini ya Tuhan, merasakan lawatan-Mu, merasakan jamahan-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pasti disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Haleluya, ada kuasa mujizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kekuatan firman-Nya, dalam kekuatan firman pembukaan, haleluya, akan terbukti semua masalah hidup kami semua pasti ada jalan keluar. Haleluya. Terima kasih. Segala rintangan dan kuasa kegelapan yang akan menghalangi dalam ibadah kami, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, kami tapiskan ibadah kami Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory. Puji nama Tuhan. Terus dengan penuh hati, dengan
penyembahan kita di hadirat Tuhan. Kita semua di dalam hadiratnya. Biar kita terus mempertahankan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar rohnya menyala-nyala dalam hidup kita. Karena disitulah yang akan menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar nanti, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Giam Harundianto pada malam hari ini. Haleluya. Biarlah kasih cinta kita kepada Tuhan lebih lagi, dan semakin hari semakin bertambah, tidak ternodai ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi, tapi terus kita akan menyatakan bahwa kita tetap cinta kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyatakan setiap kalimat demi kalimat yang ada dalam pujian ini. Kita katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Lebih kuat lagi cinta kita kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau datang menerpa, oh, ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang aku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki,
haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, ku tetap cinta, amin, haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, amin, haleluya. Ku tetap setia, walau teman datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang aku miliki. Amin Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Benar Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
pujian ini Tuhan. Kami mau belajar mengikrarkan bahwa kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia, walaupun badai dan topan apapun, kami tetap maju. Kami tidak akan tinggalkan apa yang menjadi komitmen kami. Tapi benar-benar Tuhan, kami mau halau, kami mau terjang badai topan yang ada Tuhan, untuk tetap cinta kami, setia kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada malam hari ini kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan lewat hamba-Mu benar-benar akan lebih menopang cinta kami kepadamu, kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Hanya oleh kekuatan firman dan Roh-Mu lah yang memberi kemampuan bagi kami untuk kami menghalau semua badai kehidupan yang ada di depan kami ya Tuhan. Engkau yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu ya Bapa, oleh kekuatan firman dan Roh di dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Tuhan atas hamba-Mu, haleluya, agar kami semua yang mendengar benar-benar Tuhan, sepenuhnya kami menerima berita baik daripada-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang kami pergumulkan, haleluya. Dan apa yang Kau telah tetapkan lewat kebenaran firman-Mu itu adalah ya dan amin, haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami benar-benar mempersiapkan selebar-lebarnya hati kami ya Tuhan, untuk menampung kebenaran firman-Mu, haleluya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Anugerah Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita mengadakan ibadah di Golden Lamb Ministry ini dalam ranting Golden Lamb Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara yang hadir, bisa dapat berkat dari kebenaran firman Tuhan khususnya. Ya, kita bisa merasakan hadirat Tuhan biarpun kita dalam meeting di Google dan juga di live streaming Facebook dari istri saya. Saudara ya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita akan membaca di dalam Alkitab kita, karena inilah sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi memang sekarang ini. Lalu kemudian dia akan memuncak pada satu peristiwa yang dahsyat. Saudara, mari kita membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan bahwa peristiwa yang akan terjadi di mana Tuhan mengundang semua orang hadir dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9 sampai 10. Ayat ini saudara ya, kalau sudah menemukan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saudara perhatikan baik-baik dalam Wahyu pasal 19, Yohanes murid yang dikasihi Tuhan yang dekat dengan Yesus, dia melihat satu penampilan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai dia melihat itu, dia menjadi tersungkur di hadapan malaikat, saudara ya, yang memberitakan, yang menunjukkan tentang perkawinan anak domba Allah. Saudara, dan malaikat berkata, jangan sembah aku, tapi sembah Allah. Itu saking kagumnya Yohanes, saudara ya. Dan pada saat itu malaikat itu berkata bahwa ini adalah perkataan yang benar. Ini kebenaran, saudara. Saudara perhatikan, semua berita ada hoax, saudara ya. Ada berita yang benar, tetapi berita itu lebih banyak tidak mengasihkan untuk sekarang ini. Update corona sekian puluh ribu.
Ada orang berkata, wah itu hoax. Ini kebenaran karena sumbernya nyata, saudara ya. Tetapi itu tidak mengasihkan. Ada yang meninggal sekian. Banyak berita-berita yang tidak mengasihkan, saudara. Tapi ada berita yang benar dan mengasihkan. Yaitu berbahagialah orang yang diundang pada pesta kawin anak domba Allah, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Dan undangan ini sebenarnya sudah disampaikan, sudah disebarkan. Saudara, bagaimana? Tinggal kita meresponnya saja. Nah, saudara, di dalam Wahyu ini diungkapkan tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Seperti apa gerangan? Tuhan memberi perumpamaan. Ini dari perkataan Yesus sendiri, saudara ya. Jadi, kata Tuhan dalam Matius 22 kita baca. Baiklah kita membaca ayat 1-14. Karena kita akan mengetahui seberapa jauhkah dari kebenaran firman itu dan seberapa dahsyatkah sampai Yohanes tersungkur dengan suasana perjamuan kawin anak domba Allah itu. Wahyu dalam Matius 22 kita baca ayat 1-14. Saudara, mari kita akan membaca dan dengar baik pembacaan ayat ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, saudara. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undang sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara dengar baik bahwa dalam pesta perjamuan kawin itu adalah pesta dinyatakan telah tersedia. Jadi dari kata lain adalah kalau kita masuk dan kita diundang, kalau kita hadir dalam pesta perkawinan kawin anak domba Allah itu, maka kita akan mendapat fasilitas telah tersedia. Atau bahasa lain mengatakan Jehovah Jireh. Namanya orang yang merespon pesta undangan kawin itu adalah orang-orang yang akan mendapat fasilitas Jehovah Jireh. Sebab dalam pesta perkawinan itu telah tersedia makanan. Dan itu adalah sebuah pesta. Pesta itu artinya sukacita, saudara. Nah ini. Jadi kalau kita merespon pesta undangan perjamuan kawin dan kita gairah, saudara ya, bahkan itu diutamakan sama kita. Daripada usaha, ladang, apa saja yang kita kerjakan, selalu kita mau merespon dan mengutamakan. Sebab orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak mengutamakannya, tidak menghargainya, saudara. Dimurkai oleh raja. Tetapi kalau yang meresponnya, yang menghargainya, saudara, maka mereka akan mendapatkan hidangan yang telah tersedia atau fasilitas telah disediakan oleh Tuhan. Jadi ini fasilitas Jehovah Jireh. Saudara perhatikan, jadi mari kita selalu menghadirkan suasana mempelai. Apa itu suasana mempelai? Suasana mempelai adalah suasana di mana kita penuh dengan cinta kasih.
Ya, kami 20 tahun pernikahan, 25. 25 tahun pernikahan oleh anugerah Tuhan kemarin 8 Juli, saudara. Dan pada saat mendekati 25 tahun pernikahan itu, kok Tuhan menyingkapkan hal ini ya? Suasana mempelai. Saudara ya, ini berapa kali saya ungkapkan. Dan Tuhan menyingkapkan hal ini untuk kita semua, saudara ya. Suasana mempelai. Sebab kalau suasana mempelai itu hadir, suasana mempelai itu apa sih? Suasana cinta kasih. Sebab orang yang menjadi pengantenan itu karena cinta, saudara ya. Karena mengasihi satu dengan yang lain. Maka mereka meminta restu, diberkati, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Itu karena cinta, saudara ya. Jadi cinta itu nggak taunya menghadirkan suasana mempelai. Kalau suami istri yang telah mengikrarkan janjinya dalam perkawinannya, dia cinta, suami mengasihi istri dan istri mengasihi suami. Jadi ada cinta di situ, ada pesta di situ, ada kesukaan. Sebab banyak hal yang sekarang ini terjadi, saudara, pernikahan sudah lagi tidak menyukakan. Orang sudah menikah mungkin sehari, 2 hari, ya, seminggu, 2 minggu. Tapi setahun sudah mulai bosen. Lalu kemudian mulai terjadi pertengkaran. Dan terus semakin tajam pertengkaran itu. Ada ungkapan-ungkapan lebih baik saya nggak menikah tadinya. Enaknya cerai aja dah dan lain sebagainya. Itu tidak menghadirkan suasana mempelai. Dan keadaan yang tidak menghadirkan suasana mempelai itu, saudara, keadaan yang tidak menghadirkan cinta tangga itu, maka akan kehilangan fasilitas Tuhan menyediakan. Kehilangan fasilitas Jehovah Jireh. Saudara ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja yang kita rindu supaya dapat fasilitas Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ini tidak menjadi slogan, tetapi ini menjadi sebuah kenyataan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Apa yang disediakan? Kebutuhan kita. Haleluya, saudara ya. Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan menyediakan. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar cuma simpati, tetapi Tuhan menyediakan, mengadakan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Sangat sederhana sekali. Mari ciptakanlah cinta kasih dalam rumah tangga kita. Ciptakanlah damai sejahtera. Jangan saling bentrok, saudara ya. Kalaupun ada bentrok, segera dibereskan, segera didamaikan. Jadi dalam benak pikiran kita, waduh, saya jangan sampai kehilangan fasilitas Tuhan menyediakan ini. Makanya ada bentrok, segera berdamai satu dengan yang lain. Suami istri berdamai satu dengan yang lain. Sehingga nanti hadir suasana Jehovah Jireh. Kita butuh orderan, tiba-tiba dapat orderan. Kita butuh sesuatu, tiba-tiba dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Tuhan bisa menciptakan apapun juga. Nah, sekarang yang menjadi halnya, menjadi urusannya adalah ya kita ini loh. Kalau Tuhan mah dahsyat, menghadirkan Tuhan, menghadirkan suasana mempelai, menghadirkan Tuhan menyediakan, itu hanya ada di pesta saja, saudara ya. Jadi dengan menghadirkan suasana mempelai. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang dianggap layak sama Tuhan ini awalnya nih. Tapi mereka karena menghargai usaha, menghargai hal-hal yang berkaitan keduniawian, akhirnya mereka tidak menghargai undangan pesta. Lalu Tuhan bilang, makanan sudah tersedia. Ini jadi mubazir kalau tidak ada yang menikmati. Dan Tuhan buka pintu anugerah kemurahan yang besarnya. Dia kasih tahu sama hamba-hambanya, undang semua orang yang kamu ketemukan. Baik di persimpangan jalan, baik di mana saja. Orang jahat dan orang baik, silakan masuk saja. Ini sebenarnya nggak layak sebenarnya. Tapi yang tidak layak ini dilayakkan sama Tuhan di hari-hari terakhir. Pintu kemurahan sedang Tuhan buka, saudara. Ya, sebenarnya kalau kita jangan menunggu itu. Kita merespon. Itu sebenarnya adalah kalau misalnya dikatakan gini. Kalau kita lihat ada satu supermarket gitu, mau cuci gudang karena dia mau tutup, maka akan dibuka obral besar-besaran.
Nah, kayak begitu saudara, karena mau ditutup. Nah, jadi barang-barangnya supaya laku semua gitu, karena sayang yang sudah tersedia ini biar jadi laku semua, karena kemudian mau ditutup maka diobral. Ah, kayak begitu. Sebab kemurahan Tuhan akan Tuhan tutup di hari ini saudara ya. Tapi sebelum ditutup Tuhan obral, Tuhan buka anugerah besar-besar. Tapi kita jangan di situ dong. Nah, karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang layak untuk menerima, saudara. Makanya responi dengan baik. Nah, saudara, akhirnya orang-orang yang sebenarnya nggak layak, kadang bayangin ya, di persidangan, lalu ketemu siapa saja, orang jahat, orang baik, bawa aja masuk dah, karena sudah mubazir seolah-olah begitu ya, ini makanannya sudah mubazir, udah mesti dinikmati sama siapapun juga. Fasilitas tersedia ini Jawa Fajire dinikmati oleh siapapun juga. Nah, saudara perhatikan, tetapi tetap orang-orang yang masuk nanti dalam pesta kawin, yang tadinya nggak layak, sudah dilayakkan sama Tuhan. Tapi tetap orang-orang yang layak itu harus memakai pakaian pesta. Nah, sebab pada saat tuannya katakanlah mendatangi satu-satu nih, dia mendapati satu orang tidak berpakaian pesta. Nah, saudara, memang ayat berkata begini ya, di dalam ayat terakhirnya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Padahal saudara, ungkapan ayat ini dari tentang cuman satu orang, kalau di ayat enggak sekian orang, enggak lebih banyak orang yang nggak pakaian pesta, enggak, cuman satu orang kedapatan tidak berpakaian pesta. Tapi ayat berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, seolah-olah terjadi penyaringan. Memang ayat ini mesti digenapi. Gak taunya saudara, banyak orang gak persiapkan diri untuk memasuki pesta perkawinan. Sebab pesta perkawinan anak domba Allah itu yang patut kita perhatikan adalah pakaian kita. Pakaian kita ini loh kita harus perhatikan saudara. Pakaiannya harus pakaian yang layak, pakaian pesta. Jadi orang-orang ini kalau kita lihat, kita lihat orang-orang ini yang didapati sama hamba dari raja ini saudara ya, karena Tuhan menyuruh hamba-hambanya untuk menyerukan, mengundang siapa saja. Tapi tetap syaratnya mesti diikuti, yaitu mesti memakai pakaian pesta. Kita ulang kembali saudara. Perhatikan ayat, kita membaca ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Seorang padahal. Jadi tatapan mata raja, tatapan mata Tuhan itu teliti banget. Bayangin ya, di kumpulan jutaan orang, cuma seorang, tapi diperhatikan dan bisa melihat. Itu bisa nyusup sebenarnya. Oh enggak, sorry. Di mata Tuhan enggak bisa ada yang nyusup. Waktu dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, Tuhan itu berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Lalu pakaian apa yang dia pakai kalau begitu? Memang orang-orang ini disuruh sama Tuhan, kamu pergi ke persimpangan jalan. Siapapun yang kamu ketemukan, undang dia masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Berarti kalau kita lihat, orang-orang itu adalah orang-orang siapa? Orang-orang pasti di persimpangan jalan, orang pengemis. Siapa lagi saudara? Orang yang jahat. Memakai pakaian. Pakaian itu adalah hal yang kelihatan sama orang lain. Pakaian ini adalah pakaian yang terlihat sama orang lain. Ini untuk jasmaniah saudara ya. Nggak boleh kedapatan telanjang kita. Lalu saudara, di situ ada pengemis lah, ada orang jahat. Maaf juga, ada pelacur. Pelacur punya pakaian, saudara. Pakaian sundal namanya. Alkitab menyebut hal itu. Pakaian dia bersinar berbakti kepada ilah lain, itu pelacur, saudara ya, dalam pelacur rohani. Jadi ada pakaiannya, saudara.
Saudara perhatikan baik-baik, ada lagi pakaian kebenaran diri sendiri. Karena ada orang jahat dan orang baik. Nah, orang baik ini memakai kebenaran diri sendiri. Semua itu harusnya diganti. Kalau saudara pernah membaca Alkitab, maka pada saat ada orang buta sebagai pengemis, saat dipanggil sama Tuhan, ayo panggil orang buta ini kemari, karena dia berseru-seru, anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud. Waktu Tuhan bilang, suruh dia kemari. Dia berulang kali saudara dalam Alkitab, pada saat orang mau bertemu dengan Yesus, dia tanggalkan pakaiannya. Pakaian lamanya dia tanggalkan. Harusnya saudara, untuk kita memasuki pesta perkawinan anak domba Allah, untuk kita memasuki pesta perkawinan anak domba Allah, di mana kita akan mendapat fasilitas Jehovah Jireh, maka perhatikanlah pakaianmu. Saudara ya, kita mesti perhatikan pakaian. Kita harus memakai pakaian pesta. Apa itu? Kita baca sebentar dalam Zakaria 3. Nah, kita melihat di sini baik-baik. Ini pakaian pesta. Ayat 1 saya akan membaca. Perhatikan, saudara buka Alkitab. Zakaria 3 ayat 1 dimulai. Perhatikan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Joshua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Katalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Joshua ini seperti, gambarnya seperti puntung, saudara, yang udah gak berguna sebenarnya, yang udah kebakar, tinggal sedikit lagi, saudara ya. Dan ini adalah perjanjian lama. Yosua sebagai imam besar yang berhak untuk melayani, tetapi kotor demikian rupa, saudara. Yosua ini tidak layak demikian rupa, ya. Dan yang ada di sebelah kanannya iblis. Waduh, puji Tuhan kita ada di perjanjian baru. Yang di sebelah kanan kita selalu siapa? Yesus, pembela. Bukan pendakwa, tapi pembela kita. Makanya saudara perhatikan untuk hal ini. Ayat 3, perhatikan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Perhatikan nih. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, pakaian pesta. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya. Ini perhatikan. Makanya begitu Yosua mendapatkan pakaian pesta, mendapat jaminan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan kau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya pertama yang telah kuserahkan kepada Joshua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Nah itu dia. Saudara, perhatikan baik-baik. Inilah yang disebut tadi kegerakan besar pada saat undangan pesta kawin. Hadir pada saat Tuhan sudah menyiapkan pesta kawin, tapi yang layak diundang tidak mau hadir, Tuhan undang semua orang. Itu namanya 1 hari Tuhan akan mengadakan satu penghapusan dari banyak orang. Wih, dahsyat sekali. Itu hari-hari itu akan terjadi, memang mendatang, saudara. Tetapi saudara, kalau kita sudah merespon pesta undangan, karena undangannya sudah dinyatakan, sudah disuarakan, sudah lama, saudara. Ketika kita respon, untuk kita yang merespon awal-awal, tidak menunggu kegerakan hujan akhir, itu kita mendapat fasilitas Jehovah Jireh. Saudara ya, pada hari itu demikianlah firman Tuhan ayat 10, semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Saudara, kalau gambaran duduk di bawah pohon anggur, di bawah pohon ara itu adalah gambaran yang damai sejahtera. Pada saat Salomo
memerintah Israel dengan hikmatnya, dan waktu bait suci dibangun, maka ayat berkata, Israel, setiap orang, mereka berada di dalam naungan pohon anggur dan pohon ara, duduk di bawah pohon anggur dan pohon ara. Karena itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Saudara, ya ini, untuk mendapatkan masuk dalam pesta kawin anak domba Allah, maka kita harus memperhatikan pakaian kita. Pakaian apa? Kita harus mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah pakaian yang dikasih sama Tuhan tentunya. Pada saat kita dikasih, saudara, yang penting kitanya ini loh. Kitanya harus, kita waktu dikasih nih pakaian, kita harus tanggalkan pakaian kita yang lama, saudara. Kalau kita ini pakaiannya adalah pakaian pengemis, ya pakaian pengemis itu selalu kekurangan, kotor, saudara ya. Karena tadi yang di persimpangan jalan adalah pengemis. Dia kotor, dia miskin, ya keadaannya melarat. Tapi dia tanggalkan pakaiannya. Dia jangan kemudian mencari perhatian sama orang lain. Karena pengemis itu selalu sikapnya mencari perhatian. Ya minta diperhatikan, itu pengemis, saudara ya. Kalau nggak diperhatikan dia mulai kecewa, dia mulai marah. Ada lagi pakaian pelacur yang sikapnya selalu, kalau di dalam Alkitab dia lebih mementingkan harta daripada nyawa, saudara. Nah ini mental yang begini harus dibereskan dalam hidup kita, saudara. Karena lebih mementingkan harta, kita harus lebih mementingkan, ya suami dipentingkan, anak-anak dipentingkan, nyawa yang dipentingkan. Dalam kehidupan rumah tangga itu yang begitu, saudara, yang kita harus pentingkan. Saudara, kita jangan berselingkuh dengan ilah lain. Kita jangan mengkhianati Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuh, satu-satunya saja. Jangan melirik kepada duniawi, persoalan duniawi. Nah, tanggalkan pakaiannya, saudara ya, pakaian pelacur itu. Tanggalkan pakaian yang tidak baik itu. Ganti dengan pakaian pesta, saudara. Apalagi, nah ini yang paling bahaya. Kalau hidupnya biasanya sudah hidup baik, dia hidup baik, lalu timbul dalam dirinya kebenaran diri sendiri. Saudara, pakaian ini adalah pakaian dipakai oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Membenarkan diri, saudara. Oleh karena membenarkan dirilah, maka kebenaran firman Tuhan dibunuh sama mereka. Siapa itu kebenaran firman Tuhan? Firman yang menjadi daging, itu Yesus Kristus dibunuh. Ya, kebenaran diri sendiri inilah yang paling bahaya, saudara. Ini kalau tadi orang-orang itu harus bertaubat. Kalau orang kebenaran diri sendiri itu rasanya nggak perlu bertaubat. Oh, saya biasa hidup baik kok. Tapi untuk memasuki dalam pakaian, untuk memasuki pesta kawin anak domba Allah, saudara, maka harus mengenakan pakaian pesta. Memang tidak diketahui sih. Tidak diketahui orang yang kedapatan satu orang yang tidak berpakaian pesta ini, dia pakai apa gitu. Pakai kebenaran diri sendiri atau pakai pakaian pelacur atau pakai pakaian pengemis, tidak diketahui, saudara. Tapi yang pasti tidak memakai pakaian pesta. Nah, pakaian pesta seperti yang didapat oleh Joshua, Imam Joshua. Ini imam dalam pelayanan. Ingat bahwa kita ini saat dipanggil oleh Tuhan, kita dijadikan oleh Tuhan menjadi imam, itu melayani, dan raja, saudara, memerintah. Ada otoritas dan melayani Tuhan. Imam itu hubungannya kepada Allah, dan raja hubungannya kepada dunia, otoritas pada dunia. Jadi setiap kita punya dorongan hati untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, dengar firman Tuhan saja sedang melayani Tuhan, seperti Maria. Maria itu, saudara ya, duduk, diam, dengar di kaki Tuhan. Tuhan bilang bagian pelayanannya itu besar daripada Marta yang sibuk. Kelihatannya sibuk dan baik. Tapi Tuhan bilang, sorry, Maria, bagiannya itu yang terbaik. Karena dia telah melayani aku. Dengan menerima kebenaran firman Tuhan itu, saudara, kita sedang melayani Tuhan. Karena menyiapkan hati kita. Dan pada saat kita terima firman, karena kita sungguh-sungguh menerima firman, maka firman itu menjadi daging dalam hidup kita, dan kita lakukan. Saat kita melakukan firman itulah, maka nama Tuhan dimuliakan. Itulah yang namanya kita sedang melayani Tuhan, saudara. Saudara perhatikan, jadi Joshua ini memakai pakaian kotor. Pakaian pesta yang diberikan Tuhan kepada Joshua, dia tanggalkan dulu pakaian kotornya. Lalu kemudian, ini ungkapannya, pakaian pesta itu, saudara ya,
Perhatikan di ayat 4 ulang kembali yang memberikan perintah dalam Zakaria 13 tadi ya. Ayat 4 saya bacakan ulang, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi pakaian pesta itu adalah pakaian dari Tuhan, di mana pakaian kotor ditanggalkan, di mana pakaian Yosua ini yang melayani Tuhan ini dengan kotor, dengan kebenaran diri sendirinya, saudara, ditanggalkan, barulah mendapat pakaian pesta. Pakaian pesta ini adalah pakaian yang menghapus kesalahan. Pakaian pesta ini adalah pakaian penebusan, saudara ya. Pakaian penebusan yang kalau digambarkan jubah putih. Saudara ya, ini pakaian pesta, jubah putih, jubah ketebusan. Saudara ya, lewat apa? Darah Kristus kita ditebus. Nah, ini pertahankan pakaian putih dari Tuhan ini, saudara. Setelah kita mendapat ini, kita pertahankan. Tuhan tidak memaksa. Jadi kita harus lihat sifat Tuhan. Tuhan itu nggak pernah memaksa. Kalau kita mau terima Tuhan, maka kita mesti tanggalkan, kita mesti bertaubat, sehingga kita diganti pakaian kita menjadi pakaian pesta, pakaian putih dari Tuhan. Pakaian oleh putih dari Tuhan ini oleh karena darah Kristus yang menebus kita. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Saudara, ini luar biasa sekali, saudara ya. Sebenarnya orang ini sayang sekali ya. Akhirnya dia datang tetapi tidak menikmati. Malah dia dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, orang ini pasti pakaiannya apa? Pakaian kegelapan. Pakaiannya pakaian kegelapan, saudara. Sedangkan kita harus memakai pakaian pesta, pakaian putih yang gilang gemilang, pakaian terang, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik. Kita lihat pesta itu, pesta kawin ini, saudara ya. Pesta kawin itu adalah suasana kegirangan, suasana sukacita. Dan suasana sukacita itu adalah suasana cinta. Disitulah betul-betul dinyatakan sebuah cinta kasih yang indah, saudara ya, dari sebuah perkawinan. Karena ada cinta kasih yang indah, yang kemudian diberkati, yang kemudian di situ ada pesta. Jadi pesta oleh karena sebuah cinta sebenarnya, saudara. Itu sebabnya pakaian pesta itu pakaian cinta, saudara ya. Setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita ditebus itu karena Tuhan cinta lebih dulu kepada kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita mencintai Dia, saudara ya. Karena memang dalam pesta perkawinan anak domba atau pesta nikah, maka selalu dinyatakan seluruh pesta nikah manapun, saudara ya. Kami 25 tahun yang lalu dalam pesta perkawinan kami, saudara, dan 25 tahun Tuhan pelihara, itu karena kami merenung kembali dari pesta kawin yang kami alami di 25 tahun yang lalu. Seperti ada lagu yang lama dahulu, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Saudara ya, ini dia luar biasa. Ya, cinta itulah yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, dan itu adalah cinta dari Tuhan. Kalau kita seorang suami mencintai istri, kadang-kadang cinta ini sudah terkontaminasi dengan cinta-cinta dunia, saudara. Itu sebabnya Tuhan ungkapkan, yang namanya perkawinan pasti ada janji suami istri, janji nikah, saudara ya. Dan janji nikah ini namanya janji ini janji cinta, saudara ya. Efesus 5 kita baca. Efesus 5 ayat 22. Perhatikan ayat sampai 32. Kalau yang namanya pesta kawin, di situ nanti ada mempelai laki, mempelai perempuan. Disitulah akan mengikrarkan ikrar cinta mereka, ikrar janji mereka. Saudara ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu.
Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Nah, ini adalah mempelai, ini rasanya besar, tapi disikapkan oleh Tuhan lewat Paulus. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, saudara perhatikan, jadi seluruh pernikahan itu contohnya itu ada mempelai pria Yesus dan mempelai wanita jemaat. Itu hebatnya di dalam kekristenan, saudara. Tidak ada lagi model apapun dalam dunia ini kecuali dalam Kristen. Jadi sebuah pernikahan kita yang kita alami ada benturan di sana sini, itu berarti tidak menghadirkan suasana mempelai. Itu sebabnya kan saudara buktikanlah bahwa tidak ada Jehovah Jireh di dalamnya. Kita berusaha baru ada tersedia karena kita berusaha yang keras. Kadang-kadang juga nggak tersedia, saudara. Tapi Jehovah Jireh lain. Kita tetap berusaha, tapi Tuhan selalu menyediakan. Kita berusaha, tapi Tuhan menyediakan. Namanya ini fasilitas Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Hadirkan suasana mempelai. Tapi jujur nih, sulit menghadirkan suasana cinta kasih. Banyak kali bentrok, kecewa, ini kecewa itu. Akhirnya mendatangkan satu kekecewaan, kedukaan, tidak suka lagi, lalu kemudian mulai muncullah timbul jengkel, lalu kemudian muncullah sampai kebencian, suami benci istri, kelihatannya berdua tetapi hatinya saling menyimpan akar pahit, saling menyimpan kesalahan, ganjel, tidak leluasa lagi, saudara ya, hal-hal ada yang ditutupi dan lain sebagainya. Nah, ini tidak menghadirkan suasana mempelai. Ya maaf saudara, kalau tidak hadir suasana mempelai, tidak hadir itu ya tidak hadir Jehovah Jireh. Tapi kalau kita mau menghadirkan Jehovah Jireh, maka Tuhan memberikan contoh. Mempelai sorgawi Yesus Kristus dengan mempelai perempuannya jemaat. Itu sebagai dasar dari nikah kita, saudara. Di mana pertama-tama dituntut oleh Tuhan adalah istri tunduk. Nih saudara ya, tunduk, ada yang tunduk ada motivasi, bukan itu yang dimaksud. Tunduk itu karena cinta, tunduk itu karena kasih. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuh, saudara. Jika seorang mengasihi, jadi tunduknya, turutnya, taatnya itu karena cinta. Ada nggak orang yang tunduk tanpa cinta? Ada. Tapi sementara sifatnya dan punya motivasi. Nanti kebongkar tuh motivasinya. Dan tidak kekal, tidak lama yang begitu. Tapi kalau tunduknya karena cinta, itu lain. Beda, saudara. Nilainya pun beda. Di mata Tuhan juga beda. Seorang istri kalau tunduk itu karena cinta kepada suaminya, seperti dia tunduk kepada Kristus. Saudara, beda jatuhnya. Sedangkan kalau istri itu cintanya dinyatakan dengan sikap tunduk. Kalau suami cintanya sebab suami harus mengasihi istri. Nah, kasih di sini saudara ditekankan soal agape, agapao, kasih dari Allah yang tanpa pamrih. Kalau suami mengasihi istri itu sikapnya merawat, mengasuh. Suami mengasihi istri sikapnya begitu. Kalau istri mengasihi suami tunduk. Sedangkan suami mengasihi istri sikapnya mengangkat derajat istri. Merawat, mengasuh. Nah, itu yang benar, saudara. Kedua-duanya saling cinta. Waktu mereka kawin juga, waktu mereka menikah, itu karena cinta, saudara ya. Ini hanya untuk melanjutkan cinta yang sudah diikrarkan sama mereka, dipupuk terus, sampai terus berlanjut.
Dan kalau memang cintanya mau berlanjut, kasih agape di situ. Maka itu akan saling mencintai. Saudara, jadi pakaian pesta setelah kita disucikan oleh darah Kristus, mari kita kenakan kasih. Sebab kasih ini seperti pakaian. Kita kenakan kasih. Kasih itu adalah menghadirkan suasana mempelai terus. Cinta itu menghadirkan suasana mempelai, saudara. Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14, saya baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara ya. Kenakanlah kasih. Tadi kalau suami mengasihi istri, dia kalau istrinya keadaannya derajatnya rendah, diangkat sama suami karena mengasuh, merawat. Memang suami ini harus lebih rohani harusnya daripada istri. Suami-suami yang tidak rohani akan dituntut sama Tuhan. Sama kalau saudara punya bos, suami ini kerja di bos, akan dituntut. Karena saudara punya pimpinan. Demikian juga pimpinan para suami adalah Tuhan. Tuhan akan menuntut saudara. Jangan rumah tangga itu terbalik, saudara ya. Karena suami digambarkan sebagai kepala. Itu di atas. Dan di atas itu adalah yang memerintah, saudara. Yang memerintah. Makanya otomatis dari perintah ini bukan perintah oleh karena otoriter, tapi perintah karena kasih. Karena suami itu tuntutannya kasih, mengasihi istri dengan kasih agape. Mari para suami harus lebih rohani. Terus kita tingkatkan rohani kita terus. Kita dengan Kristus sama-sama laki-laki, karena suami itu laki-laki, kita dengan Kristus laki-laki. Jadi kita harus sepakat dengan Kristus. Dan pelajarannya menjadi mudah karena Kristus laki-laki, saudara. Lah kalau pelajaran akan sulit, belajar dari wanita. Karena kita laki-laki, itu wanita nggak bisa. Kita belajar dari Kristus akan sama. Karena kita laki-laki, dia laki-laki. Begitu kita lahir, itu udah jiwa pemimpin. Yang namanya laki-laki itu jiwa pemimpin. Kebenaran firman Tuhan itu yang paling kuat yang paling benar daripada apapun juga. Jadi pada pria, pada suami, belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus. Maka bukan otoriter. Pada saat dia lakukan tindakan otoritas, bukan otoriter. Jadi jangan pakaian otoriter, tapi pakaian kasih namanya. Saudara ya. Karena kalau dilihat, satu orang ini begitu tidak melihat pakaian pesta, saudara, dicemplungkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Berarti dia pakai pakaiannya kegelapan ini. Yang gelap, ya masuk aja ke gelap. Sekalian dicemplungkan kegelapan yang paling gelap. Sedangkan kita berpakaian sebalik dari kegelapan adalah terang. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu pakaian. Ya, kalau untuk pakaian satu pergumulan, satu perjuangan kita, maka pakaian terang, saudara. Saudara, ini penting sekali untuk kita ketahui, saudara. Jadi yang masuk dalam pesta kawin anak domba Allah itu, yang mendapat, lebih tepatnya yang mendapat fasilitas Jehovah Jireh, adalah orang yang merespon suara Tuhan. Dia cepat merespon suara Tuhan, dia ambil tindakan, dan dia memakai pakaian pesta. Kalau udah merespon tapi tidak memakai pakaian pesta, akan dibuang juga. Orang ini sudah merespon, datang di pesta, tapi kemudian dia dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memakai pakaian pesta. Saudara ya. Pakaian pesta ini penting buat kita. Setelah kita sudah merespon suara Tuhan, mari kita kenakan pakaian pesta. Nah, saudara perhatikan, orang ini tidak memakai pakaian pesta, dia dicemplungkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Berarti dia memakai pakaian kegelapan. Ayat terakhir kita baca. 1 Tesalonika pasal 5. Nah, ini mau terjadi hari-hari ini.
Lihat ya, jadi seolah-olah tadi diumpamakan sama Tuhan, waktu diundang yang pertama tidak mau hadir. Kenapa? Karena mereka pakai pakaian bisnis. Yang diutamakan sama mereka itu adalah bisnis. Itu kelihatan. Pakaian ini adalah yang kelihatan. Ini yang kelihatan, ini pakaian. Siapa kalau misalnya dokter ya pakai pakaiannya putih, oh itu dokter. Dari pekerjaan. Jadi pakaian ini kadang-kadang juga menunjukkan siapa orang itu. Apa pekerjaan orang itu. Mereka ini mengutamakan usaha. Maka dalam 1 Tesalonika pasal 5 kita baca nih. Ayat 1 dimulai. Perhatikan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ini puji Tuhan, saat ini tidak dalam keadaan damai. Sebab kalau orang dalam keadaan damai justru nggak bersiaga, nggak berwaspada. Hari-hari ini hampir semua orang sedang bersiaga, saudara. Karena ada virus corona, ini harus melatih kita. Sebab nanti suasananya kan ada damai loh. Karena antikris yang mau mengendalikan semua. Tapi kita sudah tahu saat ada damai oleh karena antikris itu, saudara, kita sudah tahu bahwa itu adalah saatnya kita harus siap karena sudah terlatih dari sekarang. Gitu loh maksudnya loh. Tuhan itu baik banget, saudara. Melatih kita ini loh. Ya saudara ya, perhatikan ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Nah itu dia. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Perlengkapan senjata terang. Kenakan Tuhan Yesus itu seperti pakaian. Apa itu? Sebagai perlengkapan senjata terang. Nah, kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan, saudara. Dan itu sebabnya, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang ini waktu tidak berpakaian pesta, dicemplungkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu pasti ada maksud. Nggak gini loh, cemplukan orang ini ke neraka. Enggak. Kegelapan yang paling gelap. Karena mereka, orang ini tidak memakai pakaian pesta, pakaian terang, pakaian kekudusan. Kudus lawannya dosa. Dosa itu gelap. Salah, dosa itu adalah dari si gelap, dari si iblis, kegelapan. Nah, hari-hari ini saudara, kita harus memakai pakaian terang. Jangan pakaian malam atau pakaian kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Pakaian pesta itu adalah pakaian terang. Pakaian terang itu adalah pakaian kasih. Selama kita memakai pakaian kasih, kita menghadirkan suasana mempelai. Selama kita menghadirkan suasana mempelai, kita akan menghadirkan Jehovah Jireh. Karena suasana mempelai itu cuma satu poinnya. Makanan sudah tersedia. Jadi suasana mempelai itu adalah suasana sukacita karena sudah disediakan oleh Tuhan. Sederhana sebenarnya. Kalau kita ciptakan kasih, satu sama lain saling mengasihi, itu pakaian kasih, saudara ya. Pakaian terang, kita ciptakan kasih. Dan kasih itu memang harus sadar, saudara ya. Bukan saya mengasihi kamu tidak sadar, namanya ngaco nih. Tapi sadar, karena mengasihi itu dengan sadar. Sungguh saya mencintai kamu. Istri juga sungguh saya mencintai kamu. Anak sama orang tua juga begitu, saya mencintai kamu. Bukan saya cinta sama kamu tapi kilaf. Maaf ya, kilaf.
Bukan itu. Itu bukan cinta yang sungguhnya itu. Cinta, nah ini dia, kasih dari Tuhan. Itu akan menguasai kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga kita menciptakan suasana kasih. Kalau ada bentrokan-bentrokan, namanya manusia wajar. Tapi segera kita berdamai. Suami istri berdamai. Karena kita mau menghadirkan cinta Tuhan. Hayu, selalu pakai pakaian pesta. Selalu pakai pakaian kasih. Saudara ya, jangan kita berpakaian bisnis melulu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Hari-harinya saudara sudah mendekati nih. Jadi yang tidak layak itu adalah yang tidak berpakaian kasih, yang tidak merespon suara Tuhan. Pakaiannya apa kalau begitu? Pakaian bisnis yang disalur. Jadi yang ditunjukkan itu selalu bisnis. Tapi orang yang terus ngejar dunia, dia akan kehilangan kasih. Orang yang semakin ngejar dunia, semakin muncul pelit, kikir. Tapi orang yang mengejar Tuhan, dan kalau dia menciptakan suasana kasih, lihatlah, Jehovah Jireh kita akan rasakan. Saudara, di gunung Tuhan sudah disediakan perjamuan. Dulu 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang pun masih ada. Dengan perjamuan suci yang kita siapkan. Yuk, mari tolong. Mari yang sudah menyiapkan perjamuan suci kita silakan. Kalau saudara yang belum, tidak mengapa, kita ikuti saja karena kita akan selesai dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengangkat seluruh perjamuan suci ini kepada Tuhan, baik mereka yang anak-anakmu yang di streaming Tuhan dari Google Meet maupun yang mana saja. Kami siapkan semua dan semuanya ini memperkenankan hatimu Tuhan dan menjadi berkat karena sudah tersedia. Ini sebagai seolah-olah sebagai menghadirkan suasana mempelai, karena suasana mempelai itu selalu hadir dalam hidup kami, dan kami terima tubuh dan darahmu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik sama kita. Hargai Kristus. Dia sudah menghargai kita. Dia mencintai kita lebih dahulu. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah dengan percaya dalam nama Kristus. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita menyembah Tuhan. Kami harus perhatikan pakaian kami Tuhan. Kami harus perhatikan pakaian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami mau menanggalkan pakaian lama kami Tuhan. Manusia lama kami, pakaian yang berdosa itu. Engkau sudah menawarkan kemurahan-Mu, pakaian kekudusan itu Tuhan. Asal kami mau bertobat di dalam nama Yesus. Lebih dari itu kami memakai pakaian kasih, haleluya. Mengenakan kasih di atas segala-galanya. Itulah yang mengikat, mempersatukan kami dan menghadirkan suasana mempelai. Sehingga kami merasakan Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus Kristus semua yang ikut live streaming. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas semua anak-anakmu. Haleluya, berkat Tuhan menyertai dalam masa kesulitan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Dan dilepaskan dari segala kesulitan.
sehingga ada jalan keluar selalu. Tuhan menyediakan itu bukan slogan, tapi merupakan kenyataan. Biarlah mereka akan merasakan itu, dan dari mulut mereka memuji-muji Tuhan. Haleluya. Biarlah kami mengandalkan Tuhan selalu. Kami percaya Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami. Tuhan berkati juga Tuhan pemerintah kami. Haleluya, dengan segala hal yang mereka persiapkan, di mana mereka harus menanggulangi krisis-krisis yang sedang ada ini. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, Kau jaga lindungi. Kau beri kekuatan kepada mereka untuk bisa menjalankan roda pemerintahan. Para menteri yang ada, TNI, Polri, dan semua Tuhan jajarannya, Kau berkati dan tolong, khususnya untuk orang-orang yang di garda depan, suster dan dokter. Tuhan tolong Kau berikan kepada mereka kemampuan untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini yang ada, yang mereka hadapi Tuhan. Mereka berikan kesabaran, kekuatan Tuhan. Khususnya dokter-dokter dari anak-anak-Mu di seluruh Indonesia ini diberkati dalam nama Yesus Kristus, dilindungi. Biar Mazmur 91 terjadi atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih apa-apa yang sudah jemaat-Mu kerjakan, apa-apa yang sudah anak-anak-Mu kerjakan. Mereka limpahkan berkat pada kuasa kebenaran-Mu. Nyatakanlah Jehovah Jireh atas mereka semua yang mengikuti kebenaran firman Tuhan. Shalom damai sejahtera menyertai atas setiap anak-anak-Mu. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa, jemaat Tuhan, dan terimalah kasih Kristus lewat kuasa korbannya dan pimpinan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus. Itu akan menyertai-mu bersama dengan berkat-berkat jasmania lainnya, khususnya Jehovah Jireh. Kalau engkau merespon panggilan Tuhan, menghadirkan suasana mempelai, menghadirkan cinta kasih di rumahmu, di pekerjaanmu, di mana saja, maka terimalah semua berkat ini. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.